Agresi adalah suatu perilaku atau keinginan seseorang untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Terdapat 4 faktor, yaitu 1. Faktor biologis, 2. Faktor belajar sosial, 3. Faktor lingkungan, 4. Faktor amarah. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor ini merupakan dorongan-dorongan yang berasal dari dalam diri individu. Yang pertama itu dari gen, yang kedua sistem otak, dan yang ketiga yaitu kimia darah. Selanjutnya, faktor belajar sosial. Faktor ini lebih memperhatikan faktor tarikan dari luar diri individu. Dengan menyaksikan perkelahian dan pembunuhan film sedikit, pasti akan menimbulkan rangsangan dan memungkinkan untuk meniru model kekerasan tersebut. Agresi disebabkan oleh faktor lingkungan. Yang pertama, suhu udara yang panas dan kesesakan. Yang kedua, anonimitas adalah sebuah situasi di mana seseorang tidak mempunyai beban identitas, kadang tanpa nama. Orang sedang bertindak berkata berperilaku sesuai keinginannya. Yang ketiga, kemiskinan. Selanjutnya, faktor amarah. Marah merupakan emosi yang biasanya disebabkan oleh perasaan tidak suka atau terjadinya suatu kesalahan. Pada saat marah, ada perasaan ingin menyerang, meninju, menghancurkan atau melempar sesuatu, dan biasanya timbul pikiran yang kejam. Bila hal-hal tersebut tidak disalurkan, maka terjadilah perilaku agresi. Agresi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu agresi permusuhan atau hostile aggression dan agresi instrumental atau instrumental aggression. Dimaksud dengan agresi permusuhan adalah agresi yang ditimbulkan karena adanya stimulus yang menyebabkan kemarahan dan dilakukan dengan maksud menghukum individu yang menyebabkan rasa marah. Contohnya seperti istri yang melempari suaminya dengan berbagai barang karena cemburu atau emosi. Agresi instrumental adalah agresi yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh tujuan keinginan atau harapan. Contohnya seperti perangkai yang melukai atau membunuh korbannya untuk mendapatkan uang atau hal yang diinginkannya. Bentuk-bentuk agresi terbagi menjadi 8, yaitu pertama, perilaku agresif fisik aktif yang dilakukan secara langsung, misalnya menusuk, menembak, memukul orang lain. Kedua, perilaku agresif fisik aktif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya membuat jebakan untuk mencelakai orang lain. Ketiga, perilaku agresif fisik pasif yang dilakukan secara langsung, misalnya tidak memberikan jalan kepada orang lain. Keempat, perilaku agresif fisik pasif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya menolak untuk melakukan sesuatu dan menolak melakukan perintah orang lain. 5. Perilaku agresi verbal aktif yang dilakukan secara langsung, misalnya memaki-maki orang. 6. Perilaku agresi verbal aktif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya menyebarkan gosip terhadap orang lain. Perilaku agresi verbal pasif yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, misalnya berhadapan secara langsung dan tidak setuju dengan pendapat orang lain tetapi tidak mau mengatakannya. Secara tidak langsung, misalnya tidak berhadapan secara langsung dan menolak untuk memberikan perhatian kepada suatu pembicaraan. Terdapat 4 cara, yaitu penanaman moral merupakan langkah yang paling tepat untuk mencegah perilaku agresi. Penanaman moral ini akan berhasil apabila dilaksanakan secara konsisten sejak dini di berbagai lingkungan. Mengurangi frustasi, setiap masyarakat berusaha menjamin adanya tingkat kesamaan hak untuk mendapatkan segala keperluan hidup seperti makanan, pakaian, perumahan, dan kehidupan berkeluarga untuk menghindari frustasi. Pengembangan kemampuan memberikan empati. Pengembangan kemampuan memberikan empati merupakan langkah yang perlu diambil dalam rangka mencegah berkembangnya tingkah laku agresi, karena hal ini menyertakan pengembangan kemampuan mencintai diri sendiri dan melatih memahami orang lain. Perkembangan tingkah laku non-agresi. Untuk mencegah perkembangannya perilaku agresi, yang perlu dilakukan adalah mengembangkan nilai-nilai yang mengandung perkembangan perilaku non-agresi dengan mengurangi nilai-nilai yang mendorong perkembangan perilaku agresi.